Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Hartati dengan NIM 08011282227060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Anita dalam tugas algoritma dan pemrograman. Di nomor 1 ini soalnya tebak keluaran dan ubah dalam flowchart bahasa C++ pseudocode berikut ini. Di sini pseudocode yang tertera atau terdapat pada soal itu berupa begin, var, am, ra dengan tipe data integer, lalu begin memulai perulangan, kemudian variabel am itu dimasukkan atau diisi dengan 500, lalu 100 ini kita masukkan pada variabel ra. Repeat, kemudian kita masuk ke proses pengulangannya itu ra plus 1 dimasukkan ke ra nilainya, am dikurang ra maka nilainya akan dimasukkan ke am until am lebih besar dari ra. Di sini saya menggunakan pengulangan do while. Ini adalah flowchart yang telah saya buat. Seperti yang kita tahu, ketika kita membuat sebuah flowchart, kita akan pertama kali membuat bentuk oval sebagai tanda start. Kemudian akan dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel am dengan 500, lalu ra dengan 100. Kemudian di sini kita tuliskan rumusnya, yaitu ra sama dengan ra plus 1, yang nantinya nilai ra plus 1 ini akan dimasukkan ke variabel ra. Kemudian am sama dengan am dikurang ra, yang nilai am dikurang ra ini akan dimasukkan ke variabel am. Dengan syarat atau dengan syarat while am lebih besar dari ra, maka lakukan ini. Nah, jadi ini kan seperti yang kita tahu am 500, ra nya 100. 500 lebih besar dari 100 atau tidak? Iya, lebih besar. Maka lakukan proses yang ada di dalam persegi ini. Nah, jadi ra nya 100 ditambah 1 sama dengan 101. Kemudian am dikurang 500 dikurang 101 hasilnya 399. Kemudian nanti program akan membaca am lebih besar dari ra. Benar atau salah? 399 lebih besar dari 101. Benar atau salah? Benar katanya. Maka akan dilakukan pengulangan dual tadi dalam proses ini. Pengulangan itu akan terus dilakukan sampai program mendapat syarat atau program mendapatkan am yang tidak lebih besar dari ra atau am kurang dari ra. Maka otomatis program akan berhenti dalam memproses lalu mencetak am dan ra sebagai keluaran. Kemudian n. Jadi di sini flowchartnya, jika benar dia akan melakukan proses ini while am lebih besar dari ra, lakukan ini. Jika salah, maka dia akan langsung mencetak am dan ra. Kemudian akhiri program dengan bentuk oval yang menandakan berakhir. Nah, setelah kita membuat sebuah flowchart, kita akan membuat sebuah program. Buka dulu pertama kode blocks-nya. Setelah itu kita pertama-tama dalam membuat sebuah program, hal yang harus kita lakukan adalah memanggil pustaka iostream. Step include iostream. Nah, iostream ini digunakan untuk memungkinkan program untuk mengakses input atau output standar dalam program C++, seperti fungsi cout, cin, dan nlen di library. Kemudian kita tuliskan using name space std. Nah, using namespace std ini dituliskan untuk agar kita memungkinkan kita atau memungkinkan program menggunakan elemen-elemen standar dari namespace C++, yaitu berupa std.
Terus kita di sini menggunakan fungsi utama in main. Lalu setelah kita membuat susunan dasar dari sebuah program, maka kita akan tuliskan prosesnya. Karena di sini saya menggunakan perulangan do while, hal yang pertama kita lakukan adalah mengetikkan variabelnya terlebih dahulu. Di sini kan kita menggunakan variabel AM dan RA seperti yang saya jelaskan pada flowchart tadi. Maka kita tuliskan in AM RA. Lalu kita deklarasikan AM itu sama dengan 500 dan RA, nilai RA-nya sama dengan 100. Dalam membuat suatu program, jangan lupa untuk menuliskan semikolon di setiap akhir program tersebut agar program dapat berjalan. Kemudian kita tuliskan perulangan terhadap program tersebut menggunakan do dan while, di mana do lakukan, RA sama dengan RA plus 1 dan AM sama dengan AM dikurang RA, while apabila memenuhi syarat AM lebih besar dari RA. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila while AM lebih besar dari RA, 500 lebih besar dari 100, maka lakukan program yang ada di dalam perulangan ini sampai kita mendapatkan nilai yang bukan AM lebih dari RA, atau bisa jadi AM kurang dari RA atau AM sama dengan RA. Kemudian jika kita sudah menemukan AM yang tidak memenuhi syarat, maka program akan otomatis mencetak keluaran berupa cout AM dan kita tuliskan dan untuk agar tampilan dalam layar output nanti dapat lebih rapi untuk dilihatnya. And line. Kita run. Oke, di sini saya lupa untuk menuliskan semikolon. Kemudian kita coba run. Ngantuk. Kita coba untuk run. Kenapa udah galak di run? Oh no. Oh iya, kita lupa untuk bahwa while ini berada pada luar kurung awal tutup. Maka kita akan coba run. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dalam program AM dan RA berupa 90 dan 100. Mengapa dapat menghasilkan nilai 90 dan 100? Karena 90 itu tidak lebih besar dari 104. Jadi yang dicetak itu adalah 90 dan 104. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.